Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rio Saputra, NPM 23210034 dari kelas ATNG. Ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Manfaat dan Hakikat Filsafat Hukum Islam serta Sumber-sumber Pengetahuan. Sebelumnya berterima kasih kepada dosen pengampu Dr. Hervin Yoki Pradika SH IMHI. Baik, sini saya akan presentasikan makalah saya. Yang pertama, pengertian filsafat hukum Islam. Hukum Islam diyakini oleh umat Islam sebagai hukum yang bersumber pada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sumber hukum dalam Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Allah dan Rasulnya lazim disebut Al-Syari, namun demikian harus diakui bahwa Al-Quran dan Sunnah terbatas, baik dalam peristiwa maupun waktu penetapan hukumnya. Sementara itu, peristiwa semakin hari semakin banyak jumlah dan aneka ragam masalahnya. Dalam menghadapi masalah ini, penafsiran dan upaya menemukan hukum dan ahli hukum Islam dituntut. Pemahaman dan penafsiran terhadap sumber hukum Islam meniscayakan adanya penalaran yang sistematis dan logis. Dapat pula berupaya konsesional nilai-nilai yang terkandung di dalam kedua sumber hukum itu. Pembahasan tentang berbagai bentuk pemahaman itu terdapat dalam sebuah ilmu yang disebut ilmu usul fikih, yang oleh sebagian ahli hukum Islam dianggap sebagai ilmu filsafat. Jadi yang kedua B, manfaat dan hakikat filsafat hukum Islam. Jadi tujuan dari akad hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Tujuan dari hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dan sifat Rahman dan Rahim. Allah kepada semua makhluknya rahmatan lil alamin adalah inai syariah di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang di antara kegunaan mempelajari filsafat hukum Islam. Menurut Luhaya S. Raja, studi filsafat hukum Islam berguna untuk menjadikan hukum Islam sebagai sumber yang tidak kering bagi perundang-undangan dunia. Selain itu, studi filsafat hukum Islam akan memberikan landasan bagi politik hukum. Maksudnya adalah penerapan hukum Islam agar mencapai tujuan yang paling mendekati kemaslahatan umat manusia dan menjauhkan dari kerusakan. Filsafat hukum Islam seperti filsafat pada umumnya mempunyai dua tugas, tugas kritis dan tugas konstruktif. Ruang lingkup filsafat hukum Islam. Filsafat altarsi falsafat memancarkan hukum Islam atau menguatkan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan hukum Islam. Dia berbagi kepada alam sadar. Selanjutnya, ontologi hukum Islam membahas tentang apa itu hakikat hukum Islam. Jadi pembahasan yang meliputi epistemologi hukum Islam mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang di mana hukum Islam bisa ditemukan, bagaimana menemukan hukum Islam, apa aja aktivitas yang harus dilakukan untuk menemukan hukum, dan bagaimana kualifikasi orang badan yang harus dipilih untuk menemukan hukum Islam. Jadi ada sumber-sumber dan pengetahuan filsafat hukum Islam. Jadi filsafat hukum Islam adalah cabang filsafat yang membahas prinsip-prinsip dan fundamental hukum Islam. Sumber-sumber hukumnya serta tujuan dan hikmah di balik aturan-aturan tersebut berikut. Ada beberapa sumber untuk aspek pengetahuan dan filsafat hukum Islam. Yang pertama ada sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama, sumber utama adalah nakliyah, yaitu Al-Quran atau kitab suci. Yang kedua itu ada hadis atau as-sunnah Nabi. Yang ketiga itu sumber sekunder, akliyah, ijma'. Yang keempat itu kias, analogi. Jadi dua aspek pengetahuan filsafat hukum Islam yang adalah filsafat hukum Islam tidak hanya membahas sumber hukum tetapi juga tujuan, prinsip dan hikmah di balik hukum Islam. Beberapa aspek penting dalam filsafat hukum Islam adalah maqasid al-syariah. Yang kedua menjaga agama, yang ketiga menjaga jiwa, yang keempat menjaga akal, yang kelima menjaga keturunan, yang keenam menjaga harta. Jadi kesimpulan makalah saya, filsafat hukum Islam memiliki manfaat besar dan memahami, mengembangkan dan menerapkan hukum Islam dengan lebih mendalam dan konseptual. Hakikatnya terletak pada keseimbangan antara wahyu dan akal.
tujuan, kemaslahatan, keadilan serta sifatnya yang universal dan orientasi pada kesejahteraan. Mungkin cukup sekian presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.